walau ghasoba lamun ghasob sapa ghasib mesti ini asiron ing peresane anggur fatakhom maro moko dadi khomer apa asir sumatakhol lala mongko nuli dadi cokak apa si asir indau ing dalam sandinge ghasib fal asahu mongko tekol asah iku anal khalla temen sune cokak iku lil maliki kedue malik li anau protemosune khol iku ainu malihi kahanani bondone malik wa alal ghasibi lan iku tetep ing atase ghasib al ursu utawi tambelan ingkana lamun ana apa al khallu cokak iku angkasa luwih kurang apane kimatan aji kertane minal asiri tinimbang saking peresane anggur li husuli krana hasile naksun fiadi ing dalem tangane ghasib. Jadi niki berbeda dengan masalah yang kemarin. Kalau ada orang gosok kemudian talaf, misalnya gosok gabah, gosok beras digawe dimasak, sudah disego. Nah ini akan menjadi miliknya ghasib, akan tetapi milkun dhaif. Bagi ghasib tidak diperkenankan untuk menasarufkan sebelum istighlal atau sebelum mengganti perkara lain. Nek durung mengganti karo liya gak iso, gak bisa menggunakan. Karena kaidahe menggunakan barang orang lain tidak bisa. Lah dibalekno sego iki wis talap ya rugi lho enggak sego ya mampu to. Sing digosok beras kok gabal karena sego lho yo lek kur sithik ngono ae lumayan. Ya wong sak tintal ngono kae. Nah, ini kalau dikembangkan termasuk yang terjadi di masyarakat kita sebagian oknum itu berarti ya oknum orang-orang yang tidak memperdulikan hartanya anak yatim. Jiwono wong mati ninggalno cah yatim terus hartanya digawe selamatan. Itu kan nggak boleh. Namun walaupun tidak boleh kalau sudah kadung terjadi digawe selamatan, kadung terjadi wis dimasak. Nah ini bagaimana? Nah itu wis talaf. Apa harus dikembalikan kepada anak kecil yang memang cah yatim lah yo repot malah rugi gak karuan. Niki nek sego niki krana wis talaf menjadi miliknya ghasib tapi belum bisa tasarruf sebelum istighlal. Istighlal karo cah yatim gak iso berarti sebelum mengganti. Krana talaf, krana rusak akhirnya menjadi miliknya ghasib. Lah beda kali tiang gosok binatang atau gosok napa niku namine gosok abdun terus akhirnya diulang menjadi pinter. Niki nggak bisa dikatakan talaf, mergo regane tambah mundak. Makanya kawulane niki menjadi miliknya malik, tidak menjadi miliknya ghasib. Ghasib gak oleh apa-apa, mulang gak murukai ora oleh ganjar, ora oleh opah, ora oleh ganjaran. Terus termasuk ana wong gosok sapi
dalam keadaan gemuk, terus kurus, terus gemuk maneh. Lah kaya ngeten iki termasuk kongkon ngijoli menurut apa itu namanya pendapat yang pertama menurut sing asoh gak kena lemu yang kedua itu mengganti lemu yang pertama. Alasannya lemu yang kedua itu bukan lemu yang pertama. Berarti lemu yang kedua itu murni keuntungan badine Malik. Lah lemu yang pertama yang menjadi kurus itu harus diganti. Niku menurut sing asoh. Tapi wasani wakailun asani yo napa nukimuhu makomahu. Yukimuhu makomahu berarti gemuk yang kedua itu bisa mengganti kepada kegemukan yang pertama. Niku menurut pendapat yang kedua niki sing rada relevan, sing rada rasional, sing rada pas. Wal asa maneh ketika gosok budak utawa binatang yang ngerti di dalam penggawian, asale pinter, asale punya keahlian, setelahnya digosok malah jadi lali, yang sudah barang tentu harganya merosot dong, harganya pinter kalau harganya bodoh. Di sini harus mengganti kekurangannya. Nah, kekurangan dari kimah niku. Sing asale pinter regane sak M, terus malah dadi goblok, malah dadi 700 ya ngganti 300. Nasya yujbaru anisyan aku ya sebaru anisyan laha. Kenapa li annahu la yu'addu mutajaddidan urfan. Wasan yaqulu wa mutajaddidun kasaman. Jadi asale niku pinter, mari ngono setelahnya digosok lali, mantun lali terus pinter maneh, eling maneh. Apakah eling yang kedua ini bisa ganteni yang pertama? Kalau seperti ini tetap bisa ganti, bisa mengganteni lali sing bisa mengganteni lali yang dari pinter yang pertama terus lali, maka pinter iling yang kedua itu bisa mengganteni pada lali. Masalahnya kata pinter lali niki, pinter mana ini nggak bisa dikatakan perkara baru. Wis nerusno biyen ngoten ya. Lain kalau lemu niku perkara baru kan ngoten niki. Nah, menurut pendapat yang kedua malah ya itu ya perkara baru, karena perkara baru ya untuk lali yang pertama harus dijoli, ilinge niki keuntungan Malik. Ini pendapat yang kedua. Lah terus ketika dhek niku pinter nyambut gawe, misalnya jahit, kemudian dia itu diajari dengan penggawean liya. Utawa ngeten, asale ngerti terus lali, terus diajari penggawean liya. Pengajaran penggawean liya niki tidak bisa ganti maring lali sing weneh secara pasti. Walaupun pengajaran yang kedua itu lebih tinggi. Misalnya pelajaran yang ngerti yang pertama niku jahit. Setelah paham di dalam masalah jahit terus lali. Terus diulang nyupir.
Nah, walaupun nyupir niku umpama lebih laris lebih luhur daripada jahit. Iki mboten ngerti lho kira-kira sakniki niku nyupir karo jahit niku luwih arep sing ndi? Hah? Karo ukuran nih. Wis saiki umpama panjenengan di pinter nyupir karo pinter jahit niku luwih seneng ndi? Ya ora iso ngukur pisan. Kayak ngeten iki mboten saged ganti, tetap kerugian harus nambeli. Karena pelajaran yang kedua ini tidak bisa menambeli dengan yang pertama, tidak bisa menambeli yang kelupaan yang lain. Walaupun ini arfa, walaupun ini lebih luhur. Nah, niku lek kula contohaken jahit karo apa iku jenenge nyupir gak iso bandingno sian. Mbok sing arfa sing ndi. Menawa jahit karo nukang ngono sian. Arfa ndi? Ya ora urusan. Si apik nukang nggih. Ora ngoten ya. Nanti walaupun to malah saiki pinter nukang, pinter mebel, pinter ngukir. Ini tetap enggak dihargai dan tidak bisa menambeli pada kelupaan dalam penjahitan tadi. Berarti untuk kelupaan yang jahit ini harus dikalkulasi, harus ada kimah, harus dibayar kerto haji, dia mulang pertukangan gak dikaji. Yang salamu dhewe ora dikongkon mulang-mulang ya. Ya ora ada apa-apa. Ini ki rugine wong gosok ini ngoten. Kalau ada keuntungan tidak dapat apa-apa, kalau ada kerugian harus tombok. Lah ngoten mboten penak ya ora penak jenenge gosok kok. Mulane aja gosok mboten mawon ya. Gitu. Terus tadi ketika gosok asir niku peresane anggur. Kan suci sih peresane anggur. Setelahnya itu talaf. Jadi khomer kan, tadi khomer niku talaf karena nggak bisa difungsikan, nggak halal difungsikan. Kalau yang bikin orang kafir sih kena sih muhtarom. Kalau yang bikin orang Islam masih dilihat. Dia membuat khomer itu tujuannya untuk apa? Kalau tujuannya untuk khomer, untuk syurbun ya ghairu muhtarom, ya jibu rokok. Tapi kalau tujuannya itu untuk buat cokak, ini muhtarom. Karena cokak itu tidak akan pernah bisa jadi kecuali dengan proses khomer. Dicokak niku mboten mungkin jadi kecuali dengan proses khomer. Mulane khomer itu harus diklasifikasi antara khomer yang muhtarom dengan khomer sing ghairu muhtarom. Di khomer muhtarom niku adalah khomer yang diperes untuk orang kafir. Sing meres wong kafir bukan untuk orang kafir. Karena memang penggaweane orang kafir itu tidak mungkin nekotno haram. Nah, yang dianggap adalah i'tikad. Kan ora enak to ngambil nekotno yang gawe khomer haram ora enak to. Lah lek wong Islam ditingali piye ditafsir. Kalau memang memprosesnya khomer itu untuk inuman berarti ghairu muhtaram. Karena dia menekatkan untuk hal yang haram. Tapi kalau memang tujuannya proses niku untuk kholan, untuk cokak. Sebab
tidak bisa kita bikin cokak tanpa melalui proses khamr. Kalau seperti ini muhtaram. Lah lek kasus sing ada dalam mriki ana wong gosop peresane anggur wis diperesi. Nah, digosop. Kemudian proses menjadi khamr dan ketika ada di tangannya gosip, khamr niku menjadi cokak. Lah ini bagaimana? Apakah dianggap miliknya gosip seperti hanya di dalam nasi, gosip beras jadi nasi, tapi harus ganti. Apakah ini miliknya Malik karena tidak dianggap talaf malah menjadi mulia, malah menjadi muhtaram dan mampu disimpan dia. Mampu disimpan, menjadi perkara yang lebih manfaat. Karena setelah diproses jadi kholan itu lebih manfaat. Jawabnya tengriki fal asoh, menurut kol asoh anal kholalil malik khamr niki sing dadi cokak malih cokake menjadi miliknya pemilik asir, pemilik peresani anggur. Duh, kenapa? Karena keadaannya bendane Malik ya iku. Ainnya niku lek manut keadaane apa ain apa bendane wis bendane ae. Bendane Malik ya iku. Lho iki cokak, senajan cokak asline ya iku, cuma sifatnya saja kan belaka, berubah. Tapi barangnya kan pancet lam yatahawal. Ngoten. Wa alal ghasib munwai wa alal ghasib al ursu in kana al khol angkoso kimatan minal asir. Ketika cokaknya ini lebih murah dibandingkan asir, ini masih norok isian. Kalau lebih larang gak dapat bati. Tapi kalau ternyata aji kertoni nilainya berkurang, malah harus ganti. Harus ganti. Pancen nasibe gosip ya ngoten niku pancene. Nah, mulane lek mboten purun ngoten aja gos. Aja gosop ngoten ngene. Ngono ae gak oleh bati sik dosa. Sik dosa kena pasal wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Wis rugi dunya, rugi akhirat kaya ngeten iki. Lah lek dikongkon kowe rugi dunya kowe bati ten dunya. Lek pancen tujuane nulungi malah bati dunya pati akhirat wis ngoten mawon. Pun saged paham nggih? Fa ilam yangkus mongko lamun ora mingkus apa sih kholan, nah dikurang mingkus niku kurang. Fa ilam yangkus mongko lamun ora mingkus apa sih kimai asir. Gini keliru. Apa sih kholan angkimati sange kimai asir fala syai'a mongko ora ana suci ku maujud iku wajib alaihi ngatasi gosip. Kalau ternyata gosip peresane anggur terus diproses menjadi khamr dan khamr itu telah menjelma cokak di tangannya gosip, dan ternyata cokaknya ini dalam nilainya tidak mingkus daripada asir, yakni imbang atau lebih banyak. Ini tidak kewajiban untuk mengganti apa-apa. Lek dosane ya panggah. Ini hakul adami.
Ini rugine. Leke regane luwih larang dikembalikan tanpa dapat opah, keto ajine luwih murah dikembalikan dan wajib bayar, kerugian kek dosa pisan. Nah, ngoten. Li khusuli wis mari ngono. Fala saya alaihi ghairu raddi angin balekno. Nek balekno ya sudah jelas. Berarti ketika cokak cokak jelmaan dari asir yang telah digosok tadi, setelahnya jadi cokak tersebut bagi gosip tidak punya kewajiban apa-apa kecuali hanya mengembalikan. Jadi kewajiban apa-apa itu artinya tidak dituntut untuk mengganti rugi. Wasani yalzamuhu mislul asir li'anna bitakhamir katalif wal khol adi ana ukra temen setuhune asir bitakhamuri kelawan dadi khamr iku katalifi kaya dene barang rusak. Wal khallu tawi khol kila iku lil ghosib. Wal khallu tawi cokak iku kila den dawuhaken apa al khallu lil ghosibi kedue ghosib. Wal asahu ta kala asa iku ana temestune khol iku lil malik di anahu kra temestune khol iku kharaja metu apa kharaja iku far'u milkihi cabangane milike malik. Wah ini tambah remek nih. Menurut pendapat yang kedua yang seperti apa itu dinarasikan dengan talif tadi. Padha karo gosok gabah nggodhog beras dadekno sego, dadekno jenang. Nah, ini kan talif. Makanya ketika gosok asir terus lah kok didadekno khomer, karena khomer itu tidak bisa ditasarrufkan, maka hilanglah haknya. Hak asir itu sama dengan habis, hilang. Ketika hilang berarti wajib mengganti asir, wajib mengganti asir. Nah kemudian untuk kholnya milik siapa? Nah, kita samakan dengan gosok beras atau waline cah yatim, gosok gabah, gosok duit terus digawe beras, atau digawe masak, ini miliknya. Lek sudah rusak berarti sudah masak, berarti atau miliknya sing gosok. Kalau demikian berarti cokaknya itu miliknya yang gosok, dia berkewajiban untuk mengembalikan asir, karena asir nggak bisa dikembalikan karena sudah nggak ada. Bukan ganti tapi bayar kimah. Nah, ini persis kalau di atas. Tapi menurut yang kedua ini bukan persis lagi, remek mana, meremek. Gimana? Wajib mengganti asir, mengganti pada persan anggur, cokak menjadi miliknya malik. Arti cokak ite malik, sik ganti asalnya khomer menjadi, asalnya asir menjadi khomer, ini kerugian. Sedangkan menjadi cokak ini tidak bisa mengganti daripada rusaknya tadi. Ini berarti sama dengan di atas. Jadi analoginya ini gosok sapi lemu, terus di tangannya orang yang gosok menjadi kurus,
Kemudian tapi gosopnya agak lama, gemuk lagi. Lah, gemuk yang kedua ini tidak bisa mengganti pada kekurusan. Yang sehingga dia wajib ngijoli Adikerto, perbandingan antara lemu dan kurus, sedangkan lemu yang kedua hadiah untuk Malik. Nah, lemu yang kedua ini tidak bisa menggantikan kekurusan. Kenapa? Karena lemu yang kedua itu bukan lemu yang pertama, sudah jelas. Lemu pertama sudah hilang, rusak. Ketika rusak sudah wajib mengganti. Demikian pula ketika gosok peresani anggur rusak menjadi khomer, lalu beruntung menjadi cokak. Maka kerusakan khomer, kerusakan asir peresan menjadi khomer harus diganti. Totalitas Adikertone asir, terus kholan ini harus dikembalikan kepada Malik. Alasannya karena cabangan dari pemilikannya Malik. Wah, ini yang kedua ini jangan remek banget ini. Nah, kalau untuk pendapat yang pertama kan gosip masih punya keuntungan. Memang harus mengganti pada khomer, pada asir, mengganti asir yang menjadi khomer, tapi punya keuntungan duwe khol. Cuma wal qiyas, walaupun khol itu menjadi miliknya gosip, kalau kita samakan dengan orang gosip beras kemudian dijadikan jenang, walaupun menjadi miliknya gosip, dia tetap tidak diperbolehkan untuk tasarruf sebelum mengganti atau istikhlal. Berarti di sini khol tersebut tidak bisa difungsikan sebelum mengganti asir terhadap Malik. Baru lewis mengganti atau jaluk ridho, dia diperkenankan untuk menggunakan khol. Lah ini sudah rusak, marang ngono kok sik dikongkon balekno, kok sik dikongkon balekno, dan katanya menjadi milik kok tapi gak boleh ditasarrufkan, itu kenapa? Cara kaidah kalau di situ kita hukumi boleh dan menjadi miliknya gosip dan boleh tasarruf. Wah, ini akhirnya menjadi alat akan bisa bertentangan tentang haramnya gosip, malah jadi barang gosip bisa jadi halal, malah ngoten teman-teman. Lah ini hal yang tidak mungkin, barang gosopan kok bisa jadi halal, tidak mungkin. Barang gosopan bisa jadi halal niku namun ditukono Supermi, ditukono Indomie, micin. Wah, niku mungkin jadi halal dengan formalitas. Sama nyolong duit tukono Supermi, niku ada jaminan halal. Lah gitu, dijamin halal. Tapi sing halal itu bungkusnya tok. Tukokno micin itu dijamin halal. Dijamin halal yang memang ongkosnya banyak. Memberi label halal ya, LSM bisa gaya label halal. Mandiri kan jadi hebat kan, biayanya nggak masuk pada pemerintah. Ya, apa digawe tirok teroris apa piye ini. Wis titik. Niku wau kasuse gosip asir. Gosip apa niku jenenge gosip asir. Asir niku peresane anggur terus diproses menjadi khamr dan akhirnya diproses menjadi
kholan. Sakniki